Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Fozia dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang AP, alat permainan edukatif, dan saya akan mengambil salah satu di antara alat permainan edukatif itu ya teman-teman. Saya akan mengambil yaitu kartu lambang bilangan nih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dahulu nih teman-teman. Apa sih kemampuan mengenal lambang bilangan untuk anak usia dini nih? Jadi teman-teman, menurut Ningsih Sri Ningsih 2009 mengemukakan bahwa lambang bilangan adalah suatu ilmu tentang struktur yang berhubungan dengan baik. Artinya nih teman-teman, berhitung merupakan ilmu yang terhubungkan dengan penelaah bentuk, struktur abstrak, dan hubungan di antara hal-hal tersebut dalam berhitung terorganisasikan nih dengan baik nih teman-teman. Lalu sistematis dengan logis. Bilangan itu mewakili banyaknya suatu benda nih teman-teman. Bilangan tersebut juga angka. Dengan cara menulis dan membaca lambang bilangan dengan gambar dikatakan bahwa suatu ide yang dapat dihayati dan dipikirkan saja. Begitu teman-teman. Itu menurut Ningsih Sri Ningsih ya teman-teman. Indikator kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia 4-5 tahun yaitu menghubungkan lambang-lambang dengan benda-benda 1-10 nih teman-teman. Mengenal konsep bilangan dengan benda 1-10, meniru lambang bilangan 1-10, dan dalam kurikulum taman kanak-kanak, indikator kemampuan mengenal lambang bilangan untuk anak usia 4-5 tahun yaitu yang pertama satu nih teman-teman, menunjukkan lambang bilangan 1-10, terus meniru lambang bilangan 1-10, dan menghubungkan memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 10. Lalu menurut Pratiwi menambahkan bahwa indikator dalam kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia 4-5 tahun ini yaitu yang pertama nih, mengetahui konsep banyak dan sedikit. Yang kedua, membilang banyak benda 1-10. Yang ketiga, mengenal bilangan konsep. Yang keempat, mengenal lambang bilangan. Terus yang terakhir nih teman-teman, mengenal lambang huruf. Dan menurut CRI Children Rose International Nugraha 2010 menerangkan bahwa kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia 4-5 tahun ini yang pertama itu membimbing dan menyebutkan urutan bilangan dari 1 sampai 20. Kemudian ada pengenalan kemampuan bilangan anak usia dini nih. Dan menurut Diah Haryanti 1994 mengemukakan bahwa pengenalan konsep bilangan pada anak dapat dilakukan dengan beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama nih ya, anak mengenal konsep bilangan melalui pengamatan. Bilangannya begini nih, mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sesuai kemampuan anak tersebut. Lalu menghitung sampai 10 untuk mengingat urutannya. Dan membilang atau menyebutkan dengan menunjuk pada himpunan benda yang sesuai seperti 1 kepala, 1 hidung, 2 mata, 2 telinga, 5 jari. Begitu teman-teman, dan menghitung sejumlah benda dan mencocokkannya dengan benda-benda lain. Kedua, ini menurut dia anak mengenal dan mampu menulis bentuk lambang bilangan atau angka 1 sampai dengan 10 serta dapat mengurutkan tempat bilangan-bilangan tersebut dalam pengamatan, pengelompokan, dan mengkomunikasikan atau menceritakan kembali. Terus lambang bilangan memasangkan urutan lambang bilangan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 serta lambang bilangan 0. Mengurutkan dan menuliskan lambang bilangan 0 sampai 10 teman-teman. Begitu menurut
menurut dia Haryanti ya teman-teman. Dan menurut pendapat Slamet Suryanto, langkah pengenalan angka pada anak yaitu anak harus dilatih terlebih dahulu memahami dengan bahasa simbol yang disebut sebagai abstraksi sederhana, yang dikenal pula dengan istilah abstraksi empiris. Misalnya nih, ketika guru memberi anak uang logam, guru mengatakan koin. Tuh. Kemudian anak dilatih berpikir simbolis lebih jauh yang disebut abstraksi relatif. Ketika lagi sambil berkata 2 dan seterusnya, guru dapat menghitung koin sambil berkata 1, 2, 3 dan seterusnya ya teman-teman. Dan dengan demikian anak mulai menghubungkan antara jumlah koin dengan bahasa matematis bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya teman-teman. Langkah berikutnya ialah mengajari anak menghubungkan antara pengertian bilangan dengan simbol atau lambang. Misalnya nih teman-teman, misalnya antara sebuah koin dengan kata 1 dan angka 1. Lalu 2 buah koin dengan kata 2 dengan angka 2 dan seterusnya nih. Guru dapat menggunakan berbagai macam kegiatan untuk mengajari anak mengenal hal tersebut. Begitu teman-teman menurut Slamet Suryanto. Baik teman-teman, nanti saya akan memperlihatkan contoh dari lambang bilangan ini ya teman-teman. Di bawah sini nanti saya akan contohkan. Ada beberapa foto yang saya akan contohkan di sini. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Asbillahi taufik walhidayah.